Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pada tematika, masih tematika teman-teman ya, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Dan pada materi IPA, tapi materinya yang beda. Langsung saja teman-teman ya untuk mempersingkat videonya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Coba teman-teman, kira-kira benda apa ya di rumah teman-teman yang memakai listrik? Pastilah banyak sekali ya. Ada lampu, ada televisi, ada TV, kulkas, ada kipas angin, banyak kan? Nah, dari mana ya listrik itu berasal? Dari mana ya benda-benda itu dapat menyala? Dari mana ya? Yang akan kita pelajari adalah kelistrikan yang mudah dulu, yaitu tentang apa ya? Tentang rangkaian yang ada pada rumah kita, yaitu tentang rangkaian pada lampu. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan mencari tahu apa sih rangkaian listrik itu. Coba silahkan dilihat teman-teman. Ini dia. Coba, rangkaian listrik itu apa ya? Maaf teman-teman ya, rangkaian listrik adalah suatu kumpulan komponen elektronika yang saling menghubungkan atau dirangkai dengan sumber tegangan listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Fungsinya apa, Us? Ya, fungsinya pastilah menyalakan benda-benda elektronik yang ada di rumah kita, teman-teman ya. Nah, teman-teman, rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua loh. Rangkaian listrik apa ya? Rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Apa sih rangkaian listrik terbuka? Rangkaian listrik terbuka adalah susunan alat listrik yang terputus sehingga arusnya tidak bisa mengalir. Arusnya itu terputus teman-teman, jadi dia tidak bisa mengalir. Kalau yang kedua adalah susunan alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Nah, ini karena dia dibuka, jadi listriknya bisa mengalir. Makin bingung aku. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada simulasi satu teman-teman. Kita coba tekan yang tertutup ya. Nah, ini adalah salah satu gambar rangkaian listrik yang tertutup. Kalau terbuka gimana, Us? Nah, coba dilihat. Itu ada benda yang merah dan biru. Itu namanya adalah saklar. Kalau teman-teman bingung saklar itu apa, teman-teman tahu nggak cetekan lampu itu yang cetik, cetok, cetik, cetok. Nah, itu namanya saklar, teman-teman. Itu fungsinya sama seperti benda yang merah dan biru ini. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian listrik. Jika teman-teman dipencet ke atas kan ya, dia nyala lampunya. Ya sama, kalau lampunya nyala itu berarti rangkaiannya ditutup, disambung, kabelnya disambungkan oleh cetekan itu teman-teman. Jadi gitu. Ketika kabelnya itu disambung oleh cetekan itu, maka rangkaian listrik, aliran listrik, maksudnya aliran listrik itu akan mengalir dari kabel-kabel. Dan setelah mengalir dari kabel-kabel, dia akan menyalakan lampu yang ada di rumah kita. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau saklarnya, cetekan lampu itu kita tutup, nah lampunya mati pada pagi hari, ya kan? Kita lanjutkan lagi. Nah, selain rangkaian listrik dibagi menjadi dua, rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka, ternyata rangkaian listrik itu dibagi menjadi tiga teman-teman. Rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Apa sih rangkaian listrik seri itu? Rangkaian listrik seri itu ada susunan alat-alat listrik yang dipasang secara berurutan atau tanpa adanya cabang. Jadi dia tidak bercabang teman-teman, jejer seperti itu ya, berderet. Nah,
seperti teman-teman kalau baris lurus itu namanya ada rangkaian seri, dia gak ada cabangnya. Kalau rangkaian listrik paralel adalah susunan alat listrik yang dipasang secara bercabang, dia bercabang disambung-sambung. Kalau campuran pastilah gabungan antara seri dan paralel. Semakin bingung kita lihat gambarnya saja teman-teman. Nah, ini dia gambarnya. Rangkaian seri, simulasi rangkaian seri. Kita pasang dulu lampunya. Nah, lampunya dipasang. Ini kan jejer ya. Nah, berjejeran. Kalau berjejeran adalah rangkaian seri teman-teman. Tadi kan Ustazah bilang kalau gak bercabang adalah rangkaian seri. Kita pasang dulu baterainya. Kalau baterainya sudah dipasang, kita nyalakan dulu cetekan lampunya, saklarnya. Kok gak nyala Sekali lagi, nah nyala kan lampu di rumah kita. Sama sistemnya juga seperti ini, cara kerjanya lampu kita. Ini adalah rangkaian seri. Kita ganti ke rangkaian paralel. Kita pasang dulu baterainya. Iya, ini paralel. Kenapa paralel? Karena bercabang. Coba dilihat, ada cabangnya kan? Cabangnya ada di baterai dan ada juga di lampu, ya kan teman-teman? Nah, sudah. Nah, kalau sudah kita nyalakan, coba. Nggak nyala Nah, nyala kan? Iya, karena dia aliran listriknya sudah mengalir. Ini kan disebut paralel karena bercabang teman-teman ya. Cabang kan, lihat kan cabangnya ada 2. Di lampu juga bercabang, di baterai juga bercabang. Terus kalau baterainya nggak bercabang dipasang seri bisa? Bisa. Coba ini lagi teman-teman. Ini adalah rangkaian campuran. Kenapa disebut campuran? Karena rangkaiannya ada yang seri dan ada juga yang paralel. Mana yang seri Nah ini 2 lampu akan dipasang Ustazah secara seri. Nah, berjejer kan? Iya kan? Nah, ini adalah 2 lampu yang dipasang secara seri, teman-teman. Kalau ini dipasang, Nah, kalau ini dipasang, berarti ini paralel. Paralel antara 2 lampu dan 1 lampu ini, ya kan? Pasang lagi, ini, Nah, ini juga sama. Nah, baterainya kita pasang. Kita nyalakan. Kok gak nyala, Nah, nyala kan teman-teman. Ini adalah contoh rangkaian campuran. Nah, kita ganti lagi teman-teman. Kita ganti aplikasi teman-teman ya. Nah, kita ganti aplikasi yang di sini. Coba dilihat teman-teman. Ini masih dengan rangkaian listrik seri dan paralel. Kita tunggu. Ustazah akan coba di rangkaian yang sederhana dulu. Baterainya kita pasang. Maaf ya, seperti puzzle-nya adik-adik teman-teman ya, adiknya teman-teman ya, nggak apa-apa. Tapi kan ini mengandung materi. Nah, kalau ini gambarnya tidak ada saklarnya ya. Nah, coba ini hanya gambar yang bagaimana caranya sih aliran itu bisa mengalir, nggak ada saklarnya yang ini. Coba dilihat. Nah, jadi listriknya itu mengalir dari kutub positif, yang plus itu menuju lampu, terus ke kutub negatif. Ya kan teman-teman ya? Kita geser lagi. Ini sama ya rangkaiannya ya. Nah, kalau ini ada teman-teman. Nah, kita pasang dulu lampunya. Nah, itu yang gambar nomor 1 itu saklar teman-teman ya. Nah, coba teman-teman, kalau saklarnya digeser ke sini, ini cetekan ya, nyala. Kalau digeser ke sana mati ya. Nah, kita geser lagi. Ini sama teman-teman, ini tapi 2 benda yang dinyalakan. Ada lampu, ada sirine. Coba nanti sirinenya ini nyala teman-teman. Bel atau sirine sih ini? Dengar kan? Nah, ini sama sistemnya kayak tadi cara kerjanya. Dialirkan dari kutub positif ke kutub negatif. Kita geser lagi teman-teman. Nah, ini ada.
Nah, coba teman-teman. Nah, ini ada saklarnya. Saklarnya beda ya dengan tadi. Kalau tadi digeser, ini dibuka tutup. Nah, coba. Ini dibuka tutup. Kalau ditutup, alirannya dia mengalir. Kalau dibuka, mati alirannya ya, teman-teman ya. Iya, mati. Kita geser lagi. Wow, ini rangkaian listrik apa ya? Kalau dari tadi itu adalah rangkaian listrik seri, teman-teman ya. Karena nggak bercabang ya. Kalau ini bercabang, pastilah tahu kalau teman-teman ya, kalau ini bercabang. Iya, ini bercabang. Kalau bercabang adalah paralel. Diingat-ingat ya. Kalau cabang itu paralel. Kalau seri itu, nah, coba teman-teman dilihat. Satu lampu satu itu nyala. Nah, lagi. Nah, lampu 3 juga nyala, teman-teman. Disambung lagi. Lampu 2 juga nyala, teman-teman. Coba kabelnya yang ada di lampu 1 kita ambil. Wow, ternyata jika kabel yang ada di lampu 1 kita ambil, semua lampu akan mati, teman-teman. Kenapa? Ya, karena rangkaian listriknya tidak bisa mengalir, teman-teman. Coba. Nah, sama rangkaian ini kalau kabelnya diambil Ustazah. Aduh, maaf ya, teman-teman. Gini lagi, teman-teman. Aduh. Maaf teman-teman, tadi ada gangguan sebentar. Nah, maaf, kita kembali lagi ke sini teman-teman ya. Karena yang rangkaian ini tadi paralelnya sudah, kita ganti ke yang ini teman-teman ya. Nah, ini rangkaian apa sih, Us? Sama, ini rangkaiannya paralel teman-teman ya. Kenapa kok paralel, Us? Nah, teman-teman nggak usah dilihat ya yang ada V1, V2 itu nanti dipakai belajar kakak-kakak SMP. Teman-teman kalau SMP saja ya. Ini lagi teman-teman, Ustazah semakin merinding teman-teman karena tadi nggak tahu ada gangguan apa di aplikasi ini permainannya. Ini kayaknya sudah pakai yang kakak-kakak SMP ini, yang ini. Kok ada kabel-kabelnya? Ada. Nah, coba teman-teman ini. Dilihat teman-teman ya. Coba. Nah, ini dia bisa mengalir tanpa saklar. Ini yang gambar 3 dan 4-nya tidak usah dipasang Ustazah teman-teman ya. Karena walaupun ini tidak dipasang, ini untuk belajar kakak-kakak SMP teman-teman. Tapi lampunya tetap nyala. Nah, ini ada rangkaiannya apa lagi nih? Ini adalah rangkaian paralel yang terakhir teman-teman ya. Nah, coba kita belajar yang ini dulu. Nah, teman-teman. Nyala kan? Walaupun yang dinyalakan hanya satu saklar, tapi dia nyala. Coba yang saklar ini dibuka Ustazah. Ganti yang ini. Loh, tetap nyala. Kenapa kok bisa nyala? Ya karena ada aliran listrik yang bisa mengalir, teman-teman. Dia mengalir kan? Kalau dibuka semuanya usia tetap bisa.
Dia bisa nyala dengan 2 saklar dan 1 saklar. Tapi mending teman-teman tidak membuat rangkaian listrik seperti ini ya. Kenapa? Kan boros, pakai 1 saklar saja bisa. Kenapa harus pakai 2 saklar? Iya kan teman-teman ya. Nah teman-teman, kita kembali ke aplikasi yang lainnya. Coba yang ini, yang terakhir. Nah, setelah simulasi 4, coba kesimpulannya. Teman-teman, rangkaian terbuka menyebabkan arus listrik tidak mengalir. Jadi arus listriknya tidak mengalir karena kan dibuka. Kalau dibuka berarti kan nggak nyambung kabelnya, ya kan? Kalau kabelnya tertutup berarti kan ditutup, berarti nyambung kabelnya. Kalau nyambung kabelnya pastilah aliran listriknya kan mengalir. Jadi nyala itu lampunya atau benda-benda yang lain. Kalau rangkaian tertutup, nah ini sama seperti yang dijelaskan Ustazah tadi. Lampu yang dipasang seri teman-teman, keuntungannya itu nyala lampunya lebih terang. Kerugiannya apa? Baterainya cepat habis atau boros. Jika lampunya yang satu mati, yang lainnya juga ikut mati. Kalau lampu yang dipasang dengan cara paralel, keuntungannya itu baterainya lebih awet. Jadi di rumah kita itu kan banyak kan benda lampunya yang dipasang secara campuran teman-teman ya, tapi biasanya ya jika satu lampu mati yang lain akan tetap menyala. Ya menyala karena ada saklarnya teman-teman, dihubungkan oleh saklar teman-teman ya. Kerugiannya nyala lampunya lebih redup. Kenapa lebih redup? Ya karena aliran listriknya kan dibagi-bagi teman-teman, berbagi. Kalau seperti halnya kita kalau berbagi kan dapatnya sedikit-sedikit gitu kan teman-teman ya. Iya. Terus lampu yang dipasang dengan rangkaian campuran dapat disusun dengan sesuai kebutuhan. Ini sama halnya dengan rangkaian listrik yang ada di rumah kita teman-teman ya. Rangkaian listrik yang ada di rumah kita itu dipasang dengan cara campuran sesuai dengan kebutuhan rumah kita. Kalau di depan ruang tamu mau dipasang lampu 4, tapi ya dipasang lampu 4, tapi jangan banyak-banyak teman-teman ya. Kita kan berkewajiban untuk menghemat listrik. Karena listrik berasal dari apa teman-teman? Batu bara. Batu bara adalah salah satu benda yang tidak dapat diperbarui. Iya, karena proses terjadinya lama. Jadi kita harus menghemat pemakaian listrik teman-teman ya. Ingat ya, kita harus menghemat pemakaian listrik. Nah, terus selain itu kita juga harus memikirkan teman-teman. Besok kalau batu baranya habis, kita harus pakai apa ya? Nah, itu yang dipikirkan oleh anak-anak zaman sekarang seperti teman-teman. Kita harus memakai yang namanya energi alternatif. Energi alternatif yang pernah dipelajari teman-teman dulu waktu kelas 4 ya. Energi alternatif ada yang pakai biogas, ada yang pakai panel surya. Masih ingat teman-teman ya? Bisa dipelajari lagi teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Materi selanjutnya dapat dilihat dan dipelajari di Bupena tema 3 pelajaran IPA. Jika ada yang ditanyakan boleh tanya Ustazah Japri. Terima kasih teman-teman. Kita kembalikan lagi ya. Ini banyak aplikasi teman-teman, nanti aplikasinya bisa dikirim Ustazah, tapi cukup hanya tadi saja ya. Atau bisa pakai ini juga bisa, ini tapi hanya untuk permainan teman-teman ya. Nah, ini hanya untuk permainan, tapi sama permainannya adalah permainan ini nyambung kabel teman-teman ya. Nah, ini coba. Kalau ke atas yang nyambung hanya satu lampu teman-teman ya.
Ini bukan materi teman-teman ya, ini hanya. Nah, ini sudah disambung. Nah, disambung lagi teman-teman. Aduh, ini gimana ini? Nah, tiga-tiganya nyambung. Nah, ini bisa dipakai simulasi teman-teman ya. Itu contohnya. Untuk bermain hari ini, kita boleh bermain listrik. Dimatikan Ustazah ya, diakhiri Ustazah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar tentang rangkaian listrik.